Ini apakah menurut Mas Yan pembubaran FPI ini memang adalah langkah yang tepat ataukah gimana nih? Soal tepat atau tidak tepat, saya kira itu sangat tergantung pada posisi kita ya. Pemerintah pasti akan melihat bahwa ini keputusan yang tepat dengan alasan-alasan yang telah disampaikan. Tapi di sisi lain, kelompok FPI akan menganggap bahwa ini tidak tepat. Beberapa pengamat mengatakan itu juga tepat, beberapa orang juga mengatakan tidak tepat. Tapi posisi saya, karena sekarang ini sudah dibubarkan, maka saya pikir itu pertanyaan tepat atau tidak tepat mungkin tidak begitu tepat untuk kita bahas. Tapi menurut saya yang paling penting bagi saya sebagai seorang antropolog adalah melihat apa alasan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Trend, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan ini adalah episode pertama diskusi akhir pekan di tahun 2021. Hadir bersama saya ada Mas Yanwardi Syukur, seorang antropolog, ketua dari Forum Alumni Australia Indonesia Muslim Exchange Program, dan juga founder dari Rumah Produktif Indonesia. Beliau adalah seorang antropolog dan beliau meneliti banyak tentang terorisme dan Islam serta politik. Dan bersama beliau, kita akan ngobrolin tentang isu yang sedang hangat, yaitu tentang pembubaran FPI dan bagaimana dampaknya terhadap populisme Islam di Indonesia. Nah, di episode kali ini kita mau ngobrolin tentang satu isu yang sedang hangat, yaitu tentang pembubaran FPI. Nah, saya mau nanya nih ke Mas Yanwardi nih, apakah menurut Mas Yan pembubaran FPI ini memang adalah langkah yang tepat ataukah gimana nih? Makasih Mas Irfan atas kesempatan nih buat saya hadir di majelis podcast Trend yang sangat bermakna ini. Amin, alhamdulillah. Pertanyaan pertama nih soal tepat ya. Soal tepat atau tidak tepat, saya kira itu sangat tergantung pada posisi kita ya. Pemerintah pasti akan melihat bahwa ini keputusan yang tepat dengan alasan-alasan yang telah disampaikan. Tapi di sisi lain, kelompok FPI akan menganggap bahwa ini tidak tepat. Beberapa pengamat mengatakan itu juga tepat, beberapa orang juga mengatakan tidak tepat. Tapi posisi saya, karena sekarang ini sudah dibubarkan, maka saya pikir itu pertanyaan tepat atau tidak tepat mungkin tidak begitu tepat untuk kita bahas. Tapi menurut saya yang paling penting bagi saya sebagai seorang antropolog adalah melihat apa alasan yang tidak terceritakan di balik pembubaran itu. Nah, itu kira-kira yang paling mendesak. Kalau sejauh ini menurut Mas ada nggak cerita yang belum terceritakan nih dari pembubaran FPI ini? Ya, Mas Irfan, saya melihat permasalahan sosial itu dalam dua struktur ya. Pertama, struktur yang terlihat, yang manifest. Yang kedua adalah struktur yang laten, yang di bawah. Apa yang disampaikan pemerintah lewat pembubaran FPI, misalnya dari struktur yang terlihat ya. Misalnya satu alasannya karena ini lembaga yang bukan mendukung, lembaga yang banyak sekali melakukan aksi intoleransi, kekerasan, dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, ini lembaga juga yang pendirinya Habib Rizik Syihab itu mendukung ISIS lewat sebuah video yang sudah diunggah beberapa waktu yang lalu. Kemudian fakta yang lain juga, lembaga ini punya visi misi yang bertentangan karena dia ingin menegakkan khilafah yang itu terlihat dari ADART-nya. Kemudian alasan pemerintah lagi, lembaga ini sering sekali bertentangan dengan Pancasila, jadi tidak Pancasilais. Kemudian lembaga ini juga sering melakukan keriuhan gitu, dia sering menimbulkan keriuhan-keriuhan di masyarakat kita. Itu yang terlihat di manifestasinya lewat pernyataan misalnya pejabat-pejabat tertentu ya, sebutlah misalnya Pak Mahfud MD dan beberapa yang lainnya, begitu juga di tweet-tweet yang ada di Twitter. Tapi yang ada di balik itu yang menurut saya sangat menarik. Kenapa
buru-buru untuk dibubarkan. Kan bisa saja dibubarkan ketika Habib Rizik masih di Saudi, misalnya tahun lalu. Kan itu ketika mereka sudah tidak punya lagi SKT-nya, sudah tidak ada tanda registrasinya, kan bisa saja dibubarkan atau sudah dianggap bubar karena tidak terdaftar lagi di negara. Artinya kan sudah bubar itu dan sendirinya. Nah, kenapa baru sekarang itu harus menunggu gitu? Nah, yang tidak terlihat ini yang saya kira cukup penting. Nah, saya mencium dari sekian banyak analisa saya sebagai seorang antropolog ini, saya lihat yang tidak terlihat itu adalah satu, ada kekhawatiran kalau gerakan Habib Rizik dan FPI ini kedepannya akan terus membesar dan itu membahayakan kelompok tertentu. Wabil khusus misalnya kelompok politik tertentu yang punya interest dalam bidang politik. Sebutlah misalnya punya interest untuk Pilkada Jakarta. Karena kemarin Habib Rizik kita sudah tidak bisa kita katakan dia tidak sukses, dia sukses untuk mobilisasi sekian banyak orang sehingga kemudian Anies Baswedan yang menjadi gubernur. Bahkan tidak menutup kemungkinan pada 2024 nanti bisa jadi kalau gerakan ini terus membesar dan trennya ini kan kelihatannya ada. Kalau gerakan ini terus membesar, maka bisa jadi akan membahayakan kelompok tertentu yang punya interest untuk kepentingan politik tertentu di masa depan. Saya lihat lebih banyak ini pada persaingan politik di setidaknya mungkin di 2024 ya. Ini juga menarik karena memang kalau saya baca di risetnya Alpara memang betul FPI lumayan menanjak popularitasnya. Habib Rizik juga menanjak popularitasnya terlebih setelah kejadian kontestasi politik pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Nah, tapi menariknya nih, yang mau saya tanyakan dari situ adalah apakah dengan pembubaran FPI ini yang kemudian sudah direspon dengan bikin Front Persatuan Islam, itu apakah memang dalam tanda kutip ampuh untuk menurunkan popularitas Habib Rizik gitu atau untuk memecah konsolidasi suara yang mendukung FPI sejauh ini, Mas? Kalau untuk mengurangi mobilitas pergerakan FPI dan Habib Rizik, saya kira iya ya. Karena satu, dia sudah dibubarkan, maka sudah pasti dia tidak banyak lah yang bisa lakukan ya. Mereka nggak bisa lagi menyebarkan foto-foto Habib, bukan foto, logo-logo Habib Rizik misalnya, logo FPI nggak bisa lagi. Itu satu, pasti mereka punya kesulitan di situ. Tapi saya lihat semangat dari mereka ini nggak selesai, dan maksudnya mereka punya semangat yang luar biasa untuk Islam. Jadi doktrin yang ditanamkan di FPI itu bukan doktrin pada figur, bukan doktrin pada figuritas seorang Habib Rizik, tapi doktrinnya pada Islam. Dan Habib Rizik pernah bilang bahwa kalaupun FPI ini dibubarkan, bahkan dia pernah menyebut dalam 1 tahun itu bisa sampai 3-4 kali itu upaya untuk membubarkan FPI dari dulu. Dan dia sudah sadar bahwa ini kemungkinan akan dibubarkan. Tapi kata dia, dibubarkan atau tidak dibubarkan, spirit Islam sebagai perjuangan itu harus tetap ada. Sebenarnya di sini sudah ketemu kita dengan Habib Rizik bahwa spirit Islam itu sudah ada. Dan kalau kita lihat pernyataan dia, itu kan dia menyebarkan Islam juga. Dan Islam inilah yang mungkin kita perlu ketemukan. Islam yang dipahami oleh Habib Rizik ini yang mana? Nah, kalau kita lihat dia ini kan Islamnya aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja itu kan tidak mulai perang. Makanya dia nggak menyerukan perang di mana-mana. Berarti di satu sisi Habib Rizik dan FPI itu dekat juga dengan NU. Sangat dekat, sama-sama aswaja ini. Bahkan mereka juga maulidan. Maulid juga mereka. Jadi agak dekat ini kan dalam maulidan. Kemudian mereka juga perang enggak. Ini berbeda dengan ISIS. Jadi ISIS itu kan dia mentauhidkan Pancasila. Habib Rizik mengatakan ini Indonesia bukan togut. Jadi dalam beberapa hal itu sudah berbeda antara kelompok ISIS yang jelas mengatakan ini mereka takfiri ya, mereka mengatakan ini kafir dari konstitusi sampai penyelenggaraan negara, tapi Habib Rizik enggak. Maka sebenarnya dalam banyak hal tertentu aswajanya ini bisa ketemu kan.
NU, Muhammadiyah ini kan Aswaja, betul. Habib Rizik ini kan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka sebenarnya seharusnya bisa ketemu. Maka menurut saya seharusnya ini lebih banyak ditingkatkan yang namanya pertemuan-pertemuan. Apa titik temu yang bisa kita samakan ini? Apa titik temunya? Kalaupun ada perbedaan, itu mungkin bisa dimaklumi atau diminimalisir. Jadi titik temunya apa gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan soal apakah dengan pembubaran ini mereka jadi popularitasnya jadi turun? Saya kira ya untuk sementara gerakannya akan berkurang ya, untuk sementara akan berkurang. Tapi spirit Habib Rizik, satu spiritnya itu misalnya dia berjuang nggak akan hilang tuh. Dia nggak akan hilang. Jadi Habib Rizik, kemudian Munarman, ya Aziz Yanuar juga yang jadi pengacara sekaligus orangnya FPI juga, itu nggak akan hilang itu spiritnya, karena spiritnya Islam. Jadi Islam itu sudah menjadi elan vital, satu spirit yang hidup dalam gerakan mereka. Satu. Yang kedua, spirit mereka adalah tidak mengejar dunia, nggak mengejar dunia. Ini spirit yang nggak akan hilang ini. Dan ini sangat disukai oleh populisme atau dalam masyarakat tadi itu. Kalau Habib Rizik itu mengejar dunia, maka dari dulu mungkin dia sudah bikin partai. Kalau Habib Rizik itu dia mengejar dunia, maka dari dulu mungkin dia sudah dapat duit banyak itu. Nggak perlu dia beli tanah misalnya yang masih tanah yang masih kontroversi di Megamendung. Nggak perlu dia beli itu. Kalau dia duitnya banyak ya, maka dia pasti akan beli tanah yang jelas ini clear masalahnya, bukan punya PTPN, ini clear punya orang yang jelas dan dia beli. Kalau duitnya banyak. Dan kalau dia mau dapat duit banyak, itu kan sangat mungkin, Mas Irfan. Sangat mungkin dengan nama besar dia. Kemudian yang lain lagi adalah kalau dia mau mengejar jabatan, seharusnya saat ini 34 provinsi sudah ada DPW FPI. Kalau kita lihat ya, kalau dia mau mengejar posisi, mau mengejar sebagai tokoh politik misalnya ke depannya mau jadi presiden apapun itu, maka seharusnya di 2021 ini sudah ada FPI di mana-mana. Tapi kan buktinya enggak, ada cuma di Jakarta. Ada juga di Makassar juga ada juga di Solo. Jadi nggak merata gitu. Seharusnya kan begitu. Nah, dari sini saya sebagai peneliti, saya mengatakan bahwa Habib Rizik ini, dia disenangi orang karena dia memang tidak mengejar popularitas dan duit. Dia nggak mengejar itu. Makanya orang walaupun dalam banyak hal nggak suka ya. Saya juga pribadi dalam hal tertentu tidak suka kepada Habib Rizik. Tapi spirit dia menjadikan Islam sebagai perjuangan hidupnya, menjadikan istiqomah sebagai jalan hidupnya, itu disukai orang gitu. Terlepas dari beberapa misalnya aksi Munarman yang pernah punya masalah dengan orang tertentu, kemudian misalnya aksi beberapa laskar mereka yang membubarkan ini dan itu terlepas dari itu, spirit yang hidup yang itu kemudian disenangi oleh orang. Itulah kenapa kemudian kita dapat jawaban bahwa ada atau tidak adanya FPI, spirit menjadikan Islam sebagai panduan hidup sekaligus Islam sebagai perlawanan juga, itu nggak akan hilang. Nah ini menarik nih. Jadi tadi FPI sangat lekat dengan dengan gagasan memperjuangkan Islam, kemudian dan itu diperkuat dengan bagaimana pendekatan Habib Rizik terhadap pengelolaan FPI dan seterusnya. Nah, yang menarik juga soal ini adalah pembubaran FPI itu terjadi setelah terjadi penembakan terhadap 6 laskar FPI yang sampai hari ini belum terlalu clear nih duduk persoalannya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah dengan lekatnya FPI dengan gagasan atau dengan idea sebagai Islam sebagai perjuangan, kemudian FPI dibubarkan oleh negara setelah ada tindakan penembakan yang belum clear, apakah ini akan membuat pertentangan gitu antara negara dan agama ke depannya semakin kuat atau gimana nih Mas Yanwardi kalau menurut Mas Yan? Ya, dengan dekatnya waktu penembakan 6 laskar itu di kilometer 50 dan pembubaran FPI, orang mulai berpikir bahwa
oh kemungkinan sudah lama ini rencana untuk membubarkan FPI. Satu, orang sudah mulai itu. Karena seharusnya orang, logika awam mengatakan seharusnya fokus saja dulu pada kasus penembakan itu. Betul. Nggak usah dulu dibubarkan. Logika awam ini. Jadi logika awam melihat bahwa sudah ada rencana lama ini pemerintah untuk membubarkan ini. Tapi saya kira memang betul dari dulu juga kan Gus Dur juga dulu pengen membubarkan juga. Sudah lama kan. Itu sudah jelas lah dari dulu memang mau dibubarkan. Dan FPI juga sudah tahu akan dibubarkan. Nah, tadi pertanyaannya tentang mempengaruhi populisme Islam atau tidak. Saya kira populisme Islam itu akan tetap ada dia. Ada. Apakah dengan ada FPI atau tidak ada FPI. Cuma problemnya kemudian adalah mereka harus memiliki satu tokoh perlawanan yang tidak mengejar dunia. Tidak mengejar dunia dalam arti tidak begitu kelihatan interest untuk jabatan tertentu dan dia diterima. Jadi sebutlah misalnya menjelang 2024 nih, menjelang 2024 Habib Rizik sudah tidak punya kekuatan lagi untuk mengorganize massa gitu ya. Maka perlu ada tokoh lain yang kira-kira diterima oleh oleh populisme ini, oleh masyarakat Islam untuk menjadi tokoh terdepan itu. Saya kira kalau bukan Habib Rizik, ya mungkin kembali ke Amin Rais. Amin Rais orang yang paling mungkin untuk masih diterima saat ini, atau mungkin Pak Din Samsudin. Pak Din Samsudin mungkin, tapi Pak Din juga tidak banyak juga saya kira gerakannya untuk posisi dia untuk seperti Habib Rizik ini berbeda ya, karena Pak Din ini kan cenderung intelektual ya. Cenderung intelektual. Kalau Habib Rizik kan cenderung agitatif, demonstratif, dan retorikanya. Kalau Pak Amin itu agitatif, dia begitu pelan, tapi kena juga. Cuma memang untuk perkembangan populisme ini memang sangat bergantung juga pada tokohnya. Tokoh lain mungkin yang bisa, yang punya peluang untuk itu adalah Bahtiar Nasir. Bahtiar Nasir punya kemampuan untuk itu. Dia punya kemampuan untuk mengorganize massa karena jaringannya juga cukup banyak. Tapi Ustadz Bahtiar Nasir juga saat ini sudah mulai tidak banyak ya, tidak banyak di publik gitu ya. Nah, ini dia masalahnya gitu. Nah, kalau saya lihatnya seperti itu. Oke, jadi sebetulnya pembentukan kayak front persatuan Islam itu juga tidak akan serta merta mendorong tokoh Habib lain untuk muncul menggantikan Habib Rizik. Kalau saya kan tadi pemikirannya adalah FPI itu kuat dengan kultur penghormatan terhadap Habib, yang itu juga ketemu nih di komunitas atau di kelompok Aswaja seperti NU. Nah, sehingga tadinya saya berpikir bahwa kalau FPI dibubarkan, kemudian ganti Persatuan Islam, kemudian Habib Rizik katakanlah pamornya menurun misalkan karena kasus hukum dan seterusnya, tadi saya pikir bahwa yang harus menggantikan atau yang akan bisa menggantikan itu adalah tokoh Habib lain. Tapi tadi Mas Yanardi menyatakan pernyataan yang menarik, itu justru bahwa populisme Islam ini yang juga bisa menggait FPI yang versi baru nanti misalkan, itu adalah tokoh-tokoh seperti Amin Rais. Itu gimana Mas? Ya, karena itu tokoh yang paling yang karismatik gitu ya. Dia tokoh yang karismatik, punya visi ke depan dan istiqomah, kira-kira begitu. Kalau kita lihat di internal FPI, tokohnya seperti Habib. Misalnya kalau kita lihat siapa yang lain, Munarman misalnya, ini kan lebih banyak sebagai seorang pengorganize massa ya. Dia berbeda popularitasnya. Tingkat keulamaannya tidak dapat gitu. Sedangkan Habib Rizik ini dia punya satu keulamaannya dia ada, kemudian dia juga diakui sebagai zuriyah Nabi, dan itu memang walaupun sebagian orang mengatakan itu bukan keturunan Nabi, bukan, tapi dia terdaftar sebagai keturunan Nabi, itu nggak bisa dipungkirin gitu. Itu zuriyah Nabi, berbeda dengan misalnya yang lain, misalnya Munarman bukan zuriyah Nabi, sama-sama Nabi Adam tentu saja, tapi bukan Nabi Muhammad ini, bukan Nabi Muhammad.
Nah, kemudian yang lain juga saya kira belum ada, juga beberapa yang lain ya, tapi Habib yang punya ini juga, punya apa namanya, punya kemampuan retorika, tapi dari sisi karismatiknya belum begitu dapat gitu. Ada juga yang lebih senior yang Habib Rizik, tapi kemudian di publik itu tidak begitu populer gitu. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir nih Mas Yan, ini kan FPI ini ketika dibubarkan itu dia dikasih label radikalis gitu kan, yang kemudian dekat dengan ISIS, walaupun tadi Mas Yan bilang sebetulnya ada irisan yang membedakan antara FPI dengan ISIS. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah dengan pembubaran FPI ini itu kemudian akan muncul anti narasi gitu terhadap gagasan kampanye deradikalisasi yang saat ini juga jadi agendanya pemerintah gitu. Ya, masalah deradikalisasi ya. Nah, saya kira FPI ini kan sekarang dimaknai dengan beberapa nama lah, atau beberapa label ya. Satu, ini kelompok kekerasan. Dua, kelompok intoleran. Tiga, tidak kebinekaan. Kemudian tidak Pancasila. Kemudian dianggap radikal. Ada juga orang yang mengatakan ini teroris lokal terorisme. Itu yang paling jauh itu lokal terorisme, teroris lokal gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini satu sisi. Kemudian tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan ini lembaga komunitas Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini komunitas Islam untuk apa namanya, memperjuangkan nilai-nilai pribumi. Dan nilai Islam termasuk kepentingan pribumi. Kan pribumi. Walaupun sebenarnya narasi pribumi nggak perlu lagi, tapi itu kan masih diangkat gitu ya. Kemudian yang lain lagi dianggap ini lembaga yang pro pada kemanusiaan. Aksi mereka di Aceh, di Garut dan lain sebagainya itu ada info-infonya, dan jelas memang mereka berbuat untuk itu. Jadi ini sekarang saya lihat ada pertarungan wacana di publik kita, apakah ini benar radikal atau tidak radikal. Nah, itu cuma kalau kita perlu melihat mereka ini secara adil. Dalam arti satu, kalau kita menyebut mereka ini teroris, kita harus lihat dulu sisi mana terorismenya. Satu, apakah di ADRT-nya ada? ADRT-nya apakah mengatakan Pancasila ini togut? Nggak ada. Apakah dia mengatakan ini dia mau keluar dari Indonesia? Nggak ada. Bahkan namanya kan salah satu perjuangan mereka kan NKRI Bersyariah, Negara Kesatuan. Jadi mereka ini mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Kingdom Indonesia atau Khilafah Indonesia, Republik Indonesia. Jadi NKRI tetap. Cuma dia mau masukkan syariah. Syariah maksud dia itu perlu ada nilai-nilai Islam yang dimasukkan terus. Habib Rizik dalam ceramahnya dia bilang nilai syariah seperti pernikahan sudah masuk, kemudian nilai yang lain sudah masuk, dan lain sebagainya. Nah, dia pengen menginjeksi lebih banyak nilai Islam ke dalam sistem kita. Politik, karena karena Islam ini mayoritas di sini, maka dia pengen itu dimasukkan gitu. Saya kira di sini hampir sama lah dengan lembaga-lembaga lain yang pengen melakukan dakwah Islam, itu sama kok ininya. Cuma mungkin satu hal yang membedakan FPI dengan yang lain, karena FPI ini lebih banyak concern pada hisbah nahi mungkarnya. Lebih banyak dia nahi mungkar, dia masuk ke kafe-kafe, dia masuk ke kafe, sweeping, melakukan sweeping, dan itu aja problemnya. Tapi yang lain mereka, saya baca di ini kan kita kan kalau memberikan statement, Mas Irfan kan harus lihat juga kan ada RT-nya. Kita harus lihat video yang diunggah itu video kapan, itu sebelum ISIS atau video kapan. Kan sebagai akademisi peneliti kita harus jeli lihat di situ gitu. Nah, kalau saya sudah lama juga saya mencermati gerakan-gerakan Islam, saya lihat ini kelompok ekspresi Islam saja. Ini kelompok ekspresi Islam, mereka tidak mau masuk ke politik, dia mendukung aja siapapun mau jadi presiden, siapa mau jadi apapun itu ekspresi Islam. Maka seperti yang di awal saya sebut, bahwa sebenarnya ini upaya, saya melihat ini upaya oleh kelompok tertentu ini untuk menekan laju kelompok FPI yang nanti ini bisa jadi akan mendukung calon lain. Jadi wasiat dari Habib Rizik bahwa FPI ini tidak boleh menjadi partai politik, tidak akan menjadi partai politik, tapi FPI ini mendukung siapapun
pemimpin Muslim yang mau menjadi presiden atau menjadi kepala daerah. Jadi posisi mereka ini sebenarnya pendukung saja. Pendukung dia. Sebagai pendukung, nah ini mereka sudah tunjukkan lewat aksi kemarin 212. Mendukung Anies Baswedan, mendukung pemimpin Muslim. Jadi narasinya yang diangkat adalah Indonesia ini negara mayoritas Islam, Jakarta mayoritas Islam, maka seharusnya pemimpinnya Islam. Begitu narasinya. Pemimpinnya Islam, maka dia mendukung. Nah, kita lihat pasca Anies Baswedan jadi gubernur juga tidak banyak juga yang mereka dapatkan. Iya. Kalau mereka seharusnya itu pasca Anies jadi gubernur, itu mereka dapat gedung tinggi gimana gitu. Harus ada seperti itu kalau berpikir ini mereka juga ada deal-deal untuk dapat material dari efek dari dukungannya, kan nggak ada juga. Pakaian Habib Rizik juga segitu-gitu aja, deh pakaiannya putih aja, nggak berubah misalnya jadi emas atau jam tangannya jadi emas atau apa, nggak ada. Jadi mereka kelompok pendukung saja. Nah ini yang kemungkinan dikhawatirkan oleh kelompok tertentu di masa depan. Jangan sampai ini nanti ini gerakan Habib Rizik naik terus, bangkit terus, dan ini dia akan mendukung kelompok ini dan kelompok kita akan kalah. Saya lebih melihat ini masalah politik aja, masalah politik ke depannya. Dan itu paling rasional, dan saya yakin itulah yang sebenarnya sedang terjadi di negeri kita. Saya tidak mendukung FPI, saya tidak mendukung kekerasan. Tentu saja itu bukan pikiran kita ya. Tapi agama mengajarkan kita untuk bersikap adil terhadap mereka. Sekaligus kritikan saya juga buat FPI, ada kalanya juga mereka tidak begitu adil juga terhadap kebijakan pemerintah. Ya kan, pemerintah juga sudah berbuat juga kan. Ya kan, pemerintah juga sudah bikin ini, sudah bikin ini, sudah bikin ini. Tapi juga dalam beberapa hal narasi mereka, misalnya mereka mengatakan pemimpin zalim, kan ini pemimpin zalim, rezim zalim dan lain sebagainya. Misalnya kalau kita lihat di narasi-narasi yang dikembangkan itu seakan-akan ini pemerintah sudah bobrok betul kan, seakan-akan seperti itu. Padahal saya kira tidak harus seperti itu juga. Jadi antara kebijakan pemerintah tetap perlu ada satu pendekatan yang dialogis dengan kelompok seperti ini, harus ada dialog ya dengan seperti ini. Kemudian dari kelompok-kelompok Islam ekspresif seperti ini juga harus ada kemampuan untuk bersikap adil juga terhadap yang lain gitu. Kenapa ini tidak ketemu? Itu karena menurut saya karena minimnya ruang dialog. Minimnya ruang dialog, pertemuan antara kelompok-kelompok yang berbeda itu dan pemerintah. Nah, seharusnya ada seperti itu. Kita kan ingin membuat persatuan ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Yanwardi atas diskusinya yang sangat menarik. Hari ini kita dapat ilmu yang banyak sekali tentang FPI, tentang bagaimana konteks pembubarannya hari ini, dan bagaimana penting bagi kita untuk berbuat adil, tidak hanya dalam melihat atau mempersepsikan FPI-nya sendiri, tapi juga melihat konteks politik yang kemudian mempengaruhi semua aspek kehidupan kita hari ini, dan kita berdoa semoga ke depannya terbuka ruang-ruang dialog yang lain, terbuka persatuan, dan terbuka ikhtiar-ikhtiar politik yang orientasinya kebaikan. Sekali lagi terima kasih Mas Yanwardi. Sekian untuk episode diskusi akhir pekan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.